Shalom sahabatku, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Judul renungan kita pada kesempatan yang ini akan membahas tentang bersandar pada kebenaran firman. Landasan firman Tuhan untuk judul tersebut diambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 105. Demikian sabda Tuhan bagi kita, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam perjalanan kehidupan yang penuh tantangan, perubahan, dan ketidakpastian, manusia membutuhkan sesuatu yang dapat dijadikan pegangan yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Dunia menawarkan banyak sumber informasi dan panduan hidup, yaitu dari media sosial, opini publik, filsafat manusia, hingga tren budaya. Namun semua itu bersifat relatif, berubah-ubah, dan seringkali tidak memberi arah yang benar. Di tengah dunia yang gelap secara moral dan spiritual ini, hanya satu yang tetap, teguh, dan benar sepanjang zaman, yaitu firman Tuhan. Pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 105 memberikan gambaran yang sangat kuat dan indah. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam zaman kuno, pelita adalah alat penerangan sederhana, biasanya berupa lampu minyak yang hanya cukup untuk menerangi 1-2 langkah ke depan dalam kegelapan malam. Gambar ini mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan bukan hanya memberikan wawasan besar tentang masa depan, tetapi juga menerangi setiap langkah kecil yang kita ambil setiap hari. 1. Firman adalah sumber penerangan sejati. Kehidupan ini ibarat sebuah perjalanan panjang yang seringkali melewati jalan yang berliku, penuh jebakan, dan kegelapan. Dalam dunia modern, begitu banyak suara yang ingin memengaruhi keputusan kita, baik dalam pekerjaan, hubungan, keuangan, hingga iman. Namun, hanya firman Tuhan yang memberikan penerangan sejati. Firman Tuhan bukan hanya memberikan informasi, tetapi mengungkapkan kebenaran. Firman Tuhan bukan hanya inspirasi, tetapi otoritas ilahi. Ia memberi arah dan petunjuk, sekaligus memberi kekuatan untuk melangkah dengan iman. Yesus sendiri mengutip kitab Ulangan saat dicobai di padang gurun dan berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Matius 4 ayat 4. Firman Tuhan adalah kebutuhan pokok rohani bagi setiap orang percaya. Sama seperti tubuh kita tidak bisa hidup tanpa makanan, demikian juga jiwa kita tidak akan bertumbuh dan bertahan tanpa firman Tuhan. 2. Pelita di tengah kegelapan. Ketika kita berjalan dalam kegelapan, kita rentan tersandung dan tersesat. Begitu juga, dalam hidup ini, kita bisa jatuh dalam dosa, salah mengambil keputusan, atau terjerat dalam tipu daya dunia. Tanpa terang firman Tuhan, kita tidak tahu arah yang benar. Tapi ketika kita membaca, merenungkan, dan hidup dalam firman, maka Tuhan menuntun kita dengan cahaya yang cukup untuk setiap langkah. Firman Tuhan bukan hanya pelita bagi kaki kita, tetapi juga terang bagi jalan kita. Ini menunjukkan bahwa firman memberikan panduan yang terus-menerus, bukan hanya sesekali. Ia bukan obor besar yang menerangi seluruh masa depan, tetapi pelita yang cukup untuk hari ini. Tuhan tidak selalu menunjukkan semua jawaban sekaligus, tetapi Ia memberi terang sesuai kebutuhan agar kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. 3. Firman menjadi fondasi hidup yang teguh. Dalam Matius 7 ayat 24-25, Yesus berkata bahwa setiap orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya seperti orang bijak yang membangun rumah di atas batu. Ketika hujan turun, banjir datang, dan angin melanda, rumah itu tetap berdiri karena dibangun di atas dasar yang kuat. Dalam hidup ini, badai pasti datang seperti masalah, penderitaan, kehilangan, krisis iman, tetapi jika hidup kita dibangun di atas kebenaran firman Tuhan, kita akan tetap teguh. Sebaliknya, orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan firman seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika badai datang, rumah itu roboh. Betapa banyak kehidupan orang percaya yang kelihatannya kokoh di luar, tetapi hancur saat masalah datang karena tidak bersandar pada kebenaran firman. Firman bukan hanya untuk didengar di hari Minggu, tetapi untuk dijadikan dasar setiap hari. 4. Firman Tuhan mengoreksi dan memulihkan. Firman Tuhan juga berfungsi sebagai cermin dan pedang. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, Paulus menulis bahwa, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman bukan hanya memberi arahan, tetapi juga mengoreksi kesalahan. Ia menunjukkan kepada kita dosa yang tersembunyi, membentuk karakter yang benar, dan menuntun kita dalam pertobatan. Dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan bahwa firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua, sanggup membedakan niat dan pikiran hati.
Firman mampu menembus kedalaman batin manusia, mengubah dari dalam, dan memberi pemulihan yang sejati. Ketika kita bersandar pada firman, hidup kita akan terus dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. 5. Bersandar penuh pada firman di masa sulit. Ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan, banyak orang mulai goyah imannya. Namun mereka yang hidupnya bersandar pada firman Tuhan akan tetap tenang, karena mereka tahu siapa yang memegang kendali. Dalam Mazmur 119, pemazmur menunjukkan bahwa firman menjadi penghiburan saat dalam penderitaan, ayat 50, menjadi penguat saat dalam tekanan, ayat 28, dan menjadi harapan saat dalam kegelapan, ayat 114. Orang yang bersandar pada firman akan memiliki ketenangan dalam badai, kekuatan dalam pergumulan, dan arah dalam kebingungan. Dalam dunia yang penuh suara palsu dan berita yang membingungkan, firman Tuhan tetap menjadi suara yang jelas dan terpercaya. Firman memberi kepastian ketika dunia penuh ketidakpastian. 6. Hidup yang dipimpin oleh firman. Salah satu tanda kedewasaan rohani adalah ketika seseorang menjadikan firman Tuhan sebagai standar hidup. Bukan lagi berdasarkan perasaan, tradisi, atau tekanan lingkungan, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Orang seperti ini tidak mudah digoyahkan oleh pengajaran palsu, tidak cepat terbawa emosi, dan tidak jatuh dalam kompromi. Mazmur 1 ayat 1-3 memberikan gambaran indah tentang orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Inilah kehidupan yang diberkati, hidup yang bersandar sepenuhnya pada firman. Untuk mengalami hidup seperti itu, kita perlu menjadikan firman bukan sekadar bacaan harian, tetapi gaya hidup. Kita perlu 1. Membaca firman secara konsisten, bukan hanya saat ada masalah, tapi setiap hari. 2. Merenungkan firman dengan sungguh-sungguh, biarkan firman tinggal di hati dan membentuk cara berpikir kita. 3. Melakukan firman dengan taat, jangan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman. 4. Membagikan firman kepada orang lain, jadilah saluran terang bagi dunia melalui perkataan dan perbuatan. Sahabatku, Mazmur 119 ayat 105 bukan hanya ayat yang indah untuk dihafalkan, tetapi kebenaran yang harus kita hidupi. Dunia ini gelap, jalan hidup penuh liku, tetapi kita tidak berjalan sendiri. Tuhan telah memberikan pelita dan terang dalam firman-Nya. Tugas kita adalah mengandalkan firman itu dalam setiap aspek hidup. Sahabatku, bersandarlah pada firman bukan hanya di masa tenang, tetapi terlebih lagi di masa sulit. Biarkan firman menjadi kompas yang menuntun, kekuatan yang menguatkan, dan suara yang memimpin kita. Ketika kita bersandar pada kebenaran firman, kita tidak akan tersesat, karena terang Tuhan akan selalu memandu langkah kita. Mengakhiri renungan ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Ampuni kami jika selama ini kami lebih banyak bersandar pada hikmat kami sendiri. Ajar kami untuk mengasihi firman-Mu, merenungkannya setiap hari, dan menjadikannya dasar hidup kami. Biarlah firman-Mu membentuk pikiran kami, mengarahkan langkah kami, dan menerangi seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.